Hi everyone, welcome back to our course English for Academic Purposes. In this lesson, we are going to learn a few details about the overview of text process. Let me to show you the focus of our video today. Ada dua poin yang akan kita pelajari, yakni berkaitan dengan content and learning activities. The first part is listening tasks, and another one is related to grammar, which is conjunctions to indicate cause, effect, time, and conditions. Now let's start with the first one, listening for details. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan coba mempelajari beberapa steps or strategies yang bisa kita pakai untuk menyimak, memahami details yang disampaikan dalam sebuah video atau dalam sebuah monolog. But before we move on further, why do we need to learn summarizing details? Kenapa kita perlu meringkas atau memahami informasi yang disampaikan dalam sebuah video atau sebuah rekaman di sini? Now, the first reason is summarizing a lecture helps to process and retain information. Nah, ketika kita mencoba untuk meringkas dan memahami sebuah ceramah atau dalam sebuah video, kita akan terdorong untuk lebih memahami dan mengingat informasi lebih lama. Another reason is that students can identify the main ideas, key points, and supporting details of lecture. Nah, ketika kita mendengarkan ceramah atau rekaman, kita akan terdorong untuk mengidentifikasi ide pokok, kalimat-kalimat kunci atau ide-ide kunci, serta supporting details dari sebuah lecture, monologue, or video. But how can we actually make summary based on a video or recording? Gimana kita bisa membuat summary atau ringkasan dari video and recording? Ada beberapa steps yang bisa kita coba. First one, pay attention to the video content. Nah, pastikan kita benar-benar memahami isi atau konten dari video. For example, we need to pay attention to key concepts, arguments, and examples. Point number two, write down important points as you watch the video. Nah, kita juga perlu menulis informasi penting yang kita dapat ketika kita menyimak video atau recording. Point number three, determine the central theme or message. Pastikan kita juga menentukan dan memahami tema pokok ataupun informasi penting yang ada di dalam video. Point number four, highlight the most important information. Kita juga perlu mengidentifikasi informasi yang paling penting atau sangat penting dari sebuah recording. Misalkan arguments, examples, and evidence. The last one, ensure that your summary reflects the content of the video. Nah, kita juga perlu memastikan bahwa ringkasan atau informasi yang kita catat itu sesuai atau akurat berdasarkan video atau rekaman. Let's take a look at one example. Di sini kita punya satu contoh pertanyaan dari soal yang sudah kita punya. So, number one, what does Risa say about the first time filing a federal tax return? The focus of this question is the first time filing a federal tax return. Nah, kita perlu mengantisipasi dan mencari tahu kira-kira informasi apa yang disebutkan mengenai first time filing a federal tax return di recording. Coba kita lihat atau simak video dari soal berikut. Hi, I'm Risa, and I work for the Internal Revenue Service. If this is your first time filing a federal tax return, it may seem overwhelming, but it doesn't have to be, especially if you use... Oke, nah berdasarkan video atau cuplikan yang sudah kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah option B. It may seem overwhelming, but it doesn't have to be. Karena option B merupakan statement yang disebutkan atau disampaikan di dalam video. Dan jawaban yang tepat atau jawaban yang benar dari soal listening for details umumnya mengacu ke informasi atau statement yang sama, selaras, ataupun benar berdasarkan recording. Right? So please pay attention to the explicit or stated details in the video. Now we move on to the next part of our lesson, which is linking the details. Bagian yang kedua dari pembelajaran kali ini berkaitan dengan menghubungkan ide
atau informasi. Nah, lebih tepatnya ini berkaitan dengan tax procedure atau regulation. Nah, dalam laporan pajak selalu ada yang namanya prosedur ataupun peraturan di sini nih. Nah, oleh karena itu akan ada banyak points atau information yang perlu kita pahami atau kita sampaikan nantinya. Kemudian, bagaimana kita bisa menyampaikan atau memahami informasi yang kompleks dan juga saling berkaitan. Nah, di sini perlunya kita mempelajari conjunctions. So, for example, conjunctions are helpful because they show how different steps are connected. Jadi conjunctions itu bisa membantu kita untuk menyampaikan atau memahami informasi yang saling terkait. Misalkan saja seperti filling out forms, sending in documents, and meeting deadlines. Nah, ketiga aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang umum kita temui dalam pelaporan pajak. Nah, dalam pembahasan mengenai aktivitas pelaporan pajak, kita perlu mengetahui apa sih keterkaitan antara one activity and another. For example, conjunction dalam hal ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan why something is required. Conjunction bisa kita gunakan untuk menjelaskan kenapa sebuah step atau sebuah activity itu perlu dilakukan. Kemudian, when it needs to happen, dan kapan sebuah aktivitas itu perlu dilaksanakan. Karena biasanya dalam laporan pajak selalu ada deadline atau timeline yang perlu kita ikuti. And last one, what will happen if it's not done? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengikuti procedure? Nah, biasanya ini berkaitan dengan denda atau penalty. Oke, let's get move on. Nah, lebih tepatnya di bagian conjunction atau grammar kali ini kita akan mempelajari tentang three main points. Yang pertama, conjunction yang menandakan when something is done, kemudian conjunction yang berkaitan dengan why something is done atau kenapa sebuah aktivitas itu perlu dilakukan, dan yang terakhir, what will happen if it is done or not done. Apa yang akan terjadi jika atau bila sebuah aktivitas itu terlaksana atau tidak terlaksana. Now let's start with the first one, when something is done. Now when something is done, ini sangat erat kaitannya dengan conjunction yang berkaitan dengan waktu atau time signal. For example, dalam laporan pajak atau pengurusan pajak selalu ada step atau procedure, misalkan dari first step, second step, sampai the last step. Nah, untuk menandakan the procedure atau timeline, contohnya bisa kita gunakan conjunction before and after, seperti contoh berikut. We need to review the documents carefully before we file our taxes. Nah, kita perlu mengecek dokumen dengan hati-hati sebelum kita melaporkan pajak. Oke, sebelum kita melaporkan pajak. Nah, contoh ini menandakan dua activities atau dua events yang terjadi secara berurutan. Kita menggunakan conjunction before, atau bisa juga kalimatnya kita ubah dengan conjunction yang lain di sini. Kita punya after. We file our taxes after we need to review the documents carefully. Kita melaporkan pajak setelah kita mengecek atau memeriksa kembali dokumen dengan seksama. Nah, perlu kita pastikan bahwa setiap bagian kalimat atau setiap klausa itu sudah memiliki subject and predicate yang sesuai. Again, make sure that you check the subject and predicate. Nah, di kategori yang kedua, kita punya conjunction yang menandakan why something is done. Kenapa sebuah aktivitas itu perlu dilakukan. Nah, di sini berkaitan dengan conjunction yang berkaitan dengan cause and effect. Misalkan seperti because. Contohnya, you need to file your taxes on time because late submission may result in penalties. Nah, kamu perlu melaporkan pajak kamu tepat waktu karena keterlambatan dalam laporan pajak akan mengakibatkan penalties atau denda. Nah, bisa juga kalimat ini kita sampaikan dengan conjunction yang lain, yakni because of. Nah, penggunaan because of tidak memerlukan predikat, baik itu verb atau to be. Contohnya di kalimat kedua, seperti yang kita punya, you need to file your taxes on time because of potential penalties. Nah, di sini berbeda sekali. Kalau yang kalimat pertama, dia punya kalimat yang cukup lengkap, yakni because late submissions may result in penalties. Ada subject submissions, kemudian ada predikat result.
Nah, di kalimat yang kedua, setelah because of tidak ada predikat baik to be ataupun verb. Jadi dia hanya diikuti frase atau kumpulan kata benda. Di sini potential penalties. Okay, so those are the conjunctions that we have learned in this session. We go on to the next part of our grammar session. Nah, di sini kita punya satu lagi conjunction yang berkaitan dengan what will happen if something is done atau not done. Contohnya misalkan, if you miss the deadline, you will be charged a late fee. Kalau kita melewati deadline atau tenggang waktunya, kita akan dikenakan biaya atau denda keterlambatan. If you look at the sentence, if di sini, if merupakan conjunction yang menunjukkan situasi atau kondisi di mana denda atau late fee akan dikenakan di situ. Jadi dia masih berkaitan dengan situasi atau kondisi yang belum terjadi atau masih akan terjadi di sini. Nah, kalimat ini bisa juga kita sampaikan dengan conjunction yang lain, yakni unless. For example, you will not be charged a late fee unless you miss the deadline. Kita tidak akan dikenakan denda keterlambatan kecuali kita melewatkan deadline-nya di sini. Oke? Jadi if dan unless punya makna yang berlawanan atau berkebalikan di sini ya. Karena unless mungkin bisa kita artikan dengan if not, atau bermakna sama dengan if not, jika tidak atau kecuali. Alright, so those are 3 groups or categories of conjunctions in today's lesson. Thanks for your attention, and let's try to complete the exercises. Good luck.